Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Melalui video ini kami akan mempresentasikan materi kami. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian biaya bank. Nah, biaya bank adalah sejumlah uang yang dikenakan oleh bank kepada nasabah sebagai imbalan atas layanan atau transaksi yang dilakukan. Nah, biaya ini dapat beragam tergantung pada jenis layanan atau produk yang digunakan nasabah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis biaya bank. Yang pertama yaitu biaya administrasi, di mana biaya administrasi ini terdiri dari biaya administrasi bulanan, kemudian biaya administrasi kartu ATM. Yang kedua yaitu biaya transaksi, di mana biaya transaksi ini terdiri dari biaya transfer antar bank, biaya tarik tunai, dan biaya pembayaran tagihan. Yang ketiga yaitu adalah biaya kartu kredit, di mana terdiri dari biaya tahunan kartu kredit, kemudian biaya keterlambatan pembayaran, dan biaya bunga kartu kredit. Yang keempat yaitu biaya layanan lainnya, di mana ini terdiri dari biaya pembukaan rekening, kemudian biaya penutupan rekening, dan biaya penggantian kartu. Nah, yang kelima yaitu biaya layanan internasional, di mana terdiri dari biaya transfer internasional, kemudian biaya konversi mata uang asing. Dan yang terakhir yaitu biaya untuk layanan investasi, di mana biaya ini terdiri dari biaya manajemen investasi dan biaya jual beli efek. Kemudian selanjutnya yaitu akuntansi biaya bank. Akuntansi biaya bank adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pengukuran, dan pengendalian biaya yang terkait dengan aktivitas operasional bank. Di mana tujuan dari akuntansi biaya bank ini adalah untuk membantu bank dalam pengendalian biaya, kemudian penetapan tarif layanan, analisis profitabilitas, dan pengambilan keputusan. Di mana ciri utama dari akuntansi biaya ini yaitu fokus pada biaya tidak langsung atau biaya overhead seperti biaya teknologi dan regulasi, di mana di sini dia melibatkan metode alokasi biaya yang kompleks seperti activity based costing untuk menghitung biaya setiap pelayanan perbankan. Kemudian selanjutnya yaitu adalah klasifikasi biaya bank. Nah, di sini ada beberapa klasifikasi dari biaya bank itu sendiri. Yang pertama itu berdasarkan sifat biayanya, yaitu ada biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian berdasarkan fungsi operasional, itu ada biaya operasional, kemudian ada biaya non operasional. Kemudian yang ketiga itu ada biaya berdasarkan sumber biaya, di mana terbagi menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Dan yang keempat itu berdasarkan periode, yang terdiri dari biaya sementara dan biaya berulang. Kemudian yang kelima itu adalah berdasarkan hubungan dengan pendapatan, itu terbagi menjadi biaya bunga dan biaya non bunga. Materi selanjutnya adalah mengenai biaya yang berhubungan dengan modal. Nah, biaya yang berhubungan dengan modal ini juga biasa disebut sebagai biaya modal. Nah, di mana biaya modal ini adalah biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk memperoleh atau juga menggunakan dana dari berbagai sumber, baik itu dari sumber ekuitas ataupun juga dari utang. Nah, selanjutnya mengenai jenis-jenis dari biaya yang berhubungan dengan modal, di mana jenis-jenisnya itu ada 4, yaitu biaya modal ekuitas, kemudian biaya modal utang, yang ketiga adalah biaya modal campuran, dan yang terakhir adalah biaya modal lainnya. Biaya modal ekuitas, jadi biaya ini terkait dengan modal yang berasal dari pemegang saham, di mana komponennya meliputi dividen, capital gain, dan juga imbal hasil yang diinginkan, di mana dividen ini adalah laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Kemudian capital gain ini adalah kenaikan nilai saham, dan yang ketiga ini yaitu imbal hasil yang diinginkan ini merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor sebagai kompensasi atas risiko yang mereka tanggung. Kemudian biaya modal utang. Nah, biaya modal utang ini terkait dengan dana yang diperoleh dari pinjaman. Nah, komponennya meliputi bunga utang, kemudian biaya penerbitan utang. Nah, di mana bunga utang ini adalah pembayaran bunga secara berkala kepada kreditur. Kemudian biaya penerbitan utang sendiri merupakan biaya administrasi legal atau underwriting yang terkait dengan penerbitan surat utang.
Kemudian biaya modal campuran. Nah, biaya modal campuran ini situasi di mana jika perusahaan menggunakan kombinasi antara utang dan juga dengan modal, maka akan dihitung menggunakan WACC atau rata-rata tertimbang dari biaya modal. Kemudian yang terakhir adalah biaya modal lainnya. Nah, biaya modal lainnya ini termasuk sebagai biaya transaksi, yaitu biaya yang timbul saat mengumpulkan modal seperti biaya penawaran, saham atau obligasi. Kemudian biaya pajak. Nah, biaya pajak ini merupakan manfaat dari pajak yang terkait dengan bunga utang yang dapat mengurangi biaya modal secara efektif. Nah, materi selanjutnya adalah mengenai pengaruh biaya terhadap laporan keuangan. Jadi biaya ini memiliki pengaruh terhadap laporan keuangan. Misalnya dalam laporan laba rugi, biaya akan mengurangi pendapatan sehingga mempengaruhi laba bersih. Kemudian biaya operasional, nah, seperti gaji atau biaya produksi, ini akan mengurangi laba kotor. Sedangkan biaya lain seperti bunga atau biaya pajak, ini akan mengurangi laba bersih. Kemudian biaya yang berkaitan dengan aset seperti misalnya penyusutan. Nah, ini akan tercermin di laporan posisi keuangan dan akan mengurangi nilai aset seiring waktu. Kemudian dapat diambil kesimpulan bahwa pengaruh biaya terhadap laporan keuangan ini akan mempengaruhi profitabilitas, arus kas, dan juga posisi keuangan dari perusahaan. Selanjutnya, pengelolaan dan pengendalian biaya bank. Jadi, pengelolaan dan pengendalian biaya bank ini memiliki tujuan untuk memastikan efisiensi operasional dan juga menjaga profitabilitas. Bank harus memantau semua pengeluaran, mulai dari biaya operasional seperti gaji karyawan, sewa kantor, hingga biaya bunga yang dibayarkan kepada nasabah pemegang simpanan. Kemudian, untuk mengelola biaya sendiri, bank biasanya menetapkan anggaran, mengukur kinerja terhadap target, dan juga mengidentifikasi area yang bisa dihemat. Pengendalian dilakukan dengan memantau transaksi, memastikan kepatuhan pada kebijakan internal, dan mengurangi pemborosan. Di mana proses ini itu membantu bank menjaga keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dan juga pendapatan yang diperoleh sehingga tetap kompetitif di pasar. Nah, yang terakhir, regulasi yang mengatur biaya bank. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Di sini mengatur OJK sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi lembaga keuangan. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Bank Indonesia. Bank Indonesia menerbitkan berbagai peraturan untuk menjaga stabilitas sistem perbankan, termasuk ketentuan yang berhubungan dengan biaya layanan. Kemudian yang ketiga, Peraturan OJK. OJK mengeluarkan berbagai peraturan yang lebih spesifik mengenai biaya dan tarif yang dikenakan oleh bank. Kemudian yang keempat, ketentuan tentang tarif layanan bank. Bank di Indonesia diwajibkan untuk transparan dalam menerapkan tarif layanan. Bank harus memberikan informasi yang jelas kepada nasabah mengenai biaya-biaya yang dikenakan, seperti biaya administrasi, biaya transfer, dan juga biaya lainnya. Kemudian yang terakhir, peraturan tentang pengendalian biaya sistem pembayaran. Bank Indonesia juga mengatur biaya yang dikenakan pada transaksi sistem pembayaran seperti melalui PBI nomor 18/40/PBI/PBI/2016 yang dimana ini berfokus pada biaya transfer dan pembayaran melalui jalur elektronik.